Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Anggota kelompok 5 yaitu ada Fatimah, Anggun Angelia Mentari, Nurliana, Intan Qur'ania Putri Sutrisno, dan Muhammad Rafli Pratama Saputra. Kelompok 5 mendapatkan bagian pasar yang berada di Kuala Kapuas. Kami berangkat pada hari Kamis sore dari Banjarbaru menuju Kuala Kapuas. Pada hari Jumat pagi, kami mengunjungi pasar yang ada di Sungai Pasah, Kapuas Hilir, Kuala Kapuas. Pasar ini berada di Jalan Kapuas Seberang 2, memiliki ukuran yang cukup panjang dan memiliki beraneka macam jualan. Pasar ini masih tergolong sebagai pasar tradisional dengan sayur yang masih diletakkan di atas terpal yang dekat dengan tanah, juga ikan yang disatukan dalam bak yang agak berlumpur. Halo semuanya, pernah nggak sih kamu mikir soal makanan yang kita beli di pasar tradisional itu aman atau enggak? Kadang kita terlalu fokus cari harga yang murah, sayur yang segar, atau lauk yang enak. Tapi lupa salah satu hal penting, yaitu apa? Ya benar, keamanan pangan. Pasar tradisional memang menjadi pilihan utama banyak masyarakat Indonesia. Suasana yang hangat, barang-barang beragam, dan harga yang lebih terjangkau dibanding dengan supermarket. Tapi sayangnya, di balik semua itu, ada potensi masalah besar yang sering kita abaikan, yang mana makanan yang dijual di pasar bisa saja terkontaminasi. Dan kontaminasinya itu bukan cuma soal makanan basi atau bau, tapi bisa meliputi zat kimia berbahaya, mikroorganisme patogen, bahkan benda asing yang bisa bikin luka. Nah, dalam dunia keamanan pangan, bahaya-bahaya ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, bahaya kimia, yaitu bahan kimia yang mencemari makanan. Yang kedua, bahaya biologi, yaitu mikroorganisme seperti bakteri, virus, ataupun parasit. Bahaya yang ketiga, yaitu bahaya fisik, yang mana benda asing seperti logam, serpihan kaca, ataupun kerikil. Nah, ketiganya bisa masuk ke dalam pangan di berbagai tahap, mulai dari saat produksi, ataupun diangkut, disimpan, dan sampai dijual. Kenapa ini penting? Karena kita makan setiap hari. Kalau yang kita makan itu ternyata mengandung zat berbahaya, lama-lama bisa timbul penyakit serius. Bahkan beberapa penyakit ataupun kasus-kasus penyakit kronis seperti kanker, gagal ginjal, dan gangguan pencernaan bisa bersumber dari makanan yang kita konsumsi setiap hari. Jadi, penting banget nih bagi kita untuk tahu masalah ini. Jadi, penting banget kita tahu apa itu bahaya kimia, biologi, fisik pada pangan. Yang kedua, bagaimana mereka bisa masuk ke dalam makanan. Dan yang paling penting adalah gimana cara kita untuk menghindarinya. Karena kesehatan kita dimulai dari makanan yang kita konsumsi. Yuk kita bahas satu persatu. Sekarang kita masuk ke bahaya yang pertama, yaitu ada bahaya kimia. Bahaya kimia ini datang dari bahan-bahan kimia yang mencemari pangan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Beberapa bisa berasal dari pertanian, pengolahan, hingga pengawetan makanan. Contohnya adalah residu pestisida. Banyak petani menggunakan pestisida untuk membunuh hama, tapi kadang penggunaannya ini belum benar dan nggak sesuai aturan. Ada yang disemprot terlalu dekat dengan waktu panen, atau pakai dosis yang terlalu tinggi. Akibatnya, residunya masih tertinggal di sayur atau buah yang kita beli. Residu ini nggak langsung bikin sakit, tapi bisa menumpuk di tubuh, lama-lama bisa menyebabkan kerusakan organ, gangguan hormon, bahkan penyakit kanker. Lalu, ada juga bahan kimia tambahan berbahaya yang disalahgunakan dalam beberapa pangan olahan, terutama di pasar tradisional yang sebelumnya sudah kami teliti. Contohnya itu, yang pertama ada formalin yang seharusnya dipakai buat pengawet mayat, tapi masih banyak ditemukan di tahu, ikan asin, atau mie basah. Formalin ini bisa menyebabkan gangguan pernapasan, pencernaan, atau yang paling berbahaya bisa menyebabkan kanker.
Kemudian ada yang selanjutnya ada boraks, zat kimia keras yang sering dipakai untuk membuat makanan, seperti bakso, mie, atau kerupuk jadi kenyal dan tahan lama. Padahal, boraks bisa merusak ginjal dan hati kita. Pewarna tekstil juga seperti rodamin B dan methyl yellow, pewarna ini seharusnya dipakai untuk kain, bukan untuk makanan. Tapi demi tampilan yang menarik, pedagang nakal mencampurkannya ke jajanan anak-anak yang kerupuk. Efeknya bisa memicu kanker dan gangguan sistem saraf. Semua zat itu dilarang oleh Badan Obat dan Makanan atau BPOM, tapi masih banyak ditemukan di pasar tradisional karena pengawasan yang kurang ketat. Kita sebagai konsumen harus lebih teliti memeriksa warna makanan hingga yang warnanya terlalu mencolok atau tidak alami. Cium aromanya, kalau ada bau menyengat yang terlalu aneh, lebih baik jangan dibeli. Dan usahakan beli dari penjual yang sudah terpercaya atau punya sertifikat keamanan pangan. Karena bahan kimia ini nggak terlihat, tapi kita harus lebih cermat dalam memilih makanan. Untuk bahaya biologinya yaitu kemungkinan adanya potensi kontaminasi oleh bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya yang dapat berkembang pada sayuran dan buah yang tidak tertutup atau diletakkan di tempat yang kotor, khususnya pada alat seperti terpal yang sudah disebutkan tadi. Nah, untuk bahaya kimianya, yaitu kemungkinan adanya residu, pestisida atau pupuk yang masih menempel pada sayur atau buah yang dijual di pasar, yang dapat berisiko bagi kesehatan apabila langsung dikonsumsi dan tidak benar saat membersihkannya. Bahaya berikutnya adalah bahaya biologi. Kalau bahaya kimia berasal dari zat-zat kimia, maka bahaya biologi ini berasal dari mikroorganisme hidup seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit yang mencemari makanan. Mereka bisa menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari yang ringan seperti diare sampai yang berat seperti keracunan makanan parah atau infeksi kronis. Di pasar tradisional, risiko bahaya biologi sangat tinggi karena kondisi kebersihannya yang sering kurang terjaga. Contohnya, daging ayam yang dibiarkan terbuka dan tidak disimpan dalam suhu dingin. Itu bisa menjadi sarang bakteri seperti Salmonella dan E. coli. Jika daging itu dikonsumsi dalam keadaan yang kurang matang, bisa menyebabkan keracunan yang parah. Ikan dan seafood yang tidak segar atau sudah terkontaminasi juga bisa membawa parasit seperti cacing. Beberapa jenis parasit bahkan bisa menyebabkan infeksi di hati, usus, ataupun otot manusia. Lalu, ada sayur dan buah yang tidak dicuci bersih. Mikroorganisme dari tanah atau pupuk yang menempel di permukaannya bisa ikut masuk ke tubuh kita, apalagi jika dikonsumsi secara mentah. Produk olahan seperti tahu, tempe, atau jajanan pasar juga bisa jadi media pertumbuhan jamur jika tidak disimpan dengan baik. Beberapa jamur bahkan menghasilkan mikotoksin, yaitu racun berbahaya yang bisa merusak hati dan ginjal. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah bahaya ini? Pertama, biasakan mencuci tangan sebelum mengolah makanan. Yang kedua, bersihkan sayur dan buah di bawah air mengalir, jangan hanya direndam. Yang ketiga, masak makanan sampai benar-benar matang, terutama daging, ayam, dan ikan. Keempat, perhatikan kebersihan penjual dan tempat berjualannya. Ingat, mikroorganisme tidak terlihat oleh mata. Jadi, satu-satunya cara adalah dengan menjaga kebersihan dan pengolahan yang benar. Nah, sekarang kita bahas bahaya yang terakhir, yaitu bahaya fisik. Bahaya fisik adalah kontaminasi dari benda-benda asing yang tidak seharusnya ada pada makanan. Contohnya seperti serpihan kaca, potongan logam, rambut, kuku, kerikil, bahkan potongan plastik. Mungkin kedengarannya sepele ya, tapi bahaya fisik bisa menyebabkan cedera yang serius. Bayangkan nih, kalau kita menggigit makanan dan menemukan serpihan logam kecil di dalamnya, mulut kita bisa terluka, gigi retak, atau bahkan kita bisa tersedak. Di pasar tradisional, bahaya fisik sering terjadi karena makanan disajikan terbuka tanpa penutup, alat potong atau alat pengaduk yang rusak, dan kebersihan area produksi yang tidak terjaga. Contoh nyatanya, potongan tulang kecil yang tertinggal di ayam giling, sisa staples atau kulit kertas yang tertinggal di dalam bungkus makanan, atau serpihan plastik dari wadah yang sudah pecah.
Untuk pangan olahan, benda asing bisa masuk saat proses produksi. Apalagi kalau pengolahannya dilakukan secara manual tanpa standar kebersihan yang baik. Bagaimana sih cara kita bisa menghindari bahaya fisik? Yang pertama, perhatikan tampilan makanan sebelum dikonsumsi. Kalau membeli makanan kemasan, periksa dulu apakah segelnya masih utuh atau sudah tidak. Terus, hindari makanan yang penjualnya tidak menjaga kebersihan, alat, dan lingkungan tempat dia berjualan. Kita memang nggak bisa memastikan 100%, kita bisa menghindari risiko, tapi jika kita lebih waspada, kita bisa meminimalkan kemungkinan bahaya fisik masuk ke dalam tubuh kita. Bahaya fisikanya yaitu adanya kemungkinan kontaminasi dari debu, kotoran tangan ke tangan saat jual beli atau sampah yang ada di pasar yang bisa mencemari pangan. Kebetulan, di area pasar ini juga terdapat tumpukan sampah yang berada di tengah pasar. Selain PSAT atau pangan segar asal tumbuhan, kami juga melakukan riset terhadap penjualan pangan olahan yang ada di pasar ini. Kami membeli beberapa jajanan seperti terang bulan, pentol goreng, dan sosis bakar. Pangan olahan yang kami beli juga tidak sepenuhnya baik dan aman dilihat dari cara pembuatan dan penyajian yang ada. Makanan yang sudah tersedia dibiarkan terbuka tanpa penutup apapun. Terang bulan terbuat dari tepung terigu, telur, gula, dan bahan pengembang yang jika tidak diolah dengan benar bisa terkontaminasi, apalagi dijual di daerah pasar yang memungkinkan terkena debu dan kotoran. Pentol goreng terbuat dari telur, bumbu, dan bahan pengawet yang beresiko. Jika tidak disimpan dengan baik, dapat menimbulkan bau ataupun dimasak secara tidak tepat dengan minyak yang sudah lama, memungkinkan adanya dampak menimbulkan penyakit. Contohnya, tidak nyaman pada tenggorokan akibat minyak yang sudah tak layak pakai. Dan sosis bakar terbuat dari daging olahan, bumbu, dan bahan pengawet, serta saus yang tidak alami yang berisiko bisa menimbulkan penyakit pada tubuh. Oke baik, setelah kita bahas semua bahaya dari kimia, biologi hingga fisik, sekarang saatnya kita simpulkan dan ambil pelajaran. Nah, pasar tradisional memang punya banyak keunggulan. Harganya terjangkau, produknya segar, dan kita bisa langsung berinteraksi dengan penjual. Tapi di balik itu, semua ada risiko yang nggak boleh kita abaikan. Nah, untuk bahaya kimia itu berasal dari bahan tambahan yang dilarang seperti formalin, boraks, dan pewarna tekstil. Untuk bahaya biologi datang dari mikroorganisme yang hidup di makanan yang tidak higienis. Dan untuk bahaya fisik sendiri itu berasal dari benda asing yang bisa masuk ke makanan selama produksi ataupun penyajian. Lalu, semua bahaya ini bisa berdampak serius terhadap kesehatan, apalagi kalau terjadi terus-menerus. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai konsumen? Yang pertama, kenali ciri-ciri pangan yang aman dan sehat. Kedua, teliti sebelum membeli dan jangan mudah tergiur dengan tampilan ataupun harga yang murah. Ketiga, dukung pedagang yang jujur dan menjaga kebersihan karena itu bentuk kontribusi kita untuk menciptakan pasar yang lebih aman. Dan yang keempat, edukasi orang-orang di sekitar kita. Semakin banyak yang sadar, maka semakin besar perubahan yang bisa kita ciptakan. Nah, dengan jadi konsumen yang cerdas, kita bisa menjaga diri sendiri, keluarga, dan juga mendorong perubahan yang ke arah yang lebih baik. Karena keamanan pangan bukan cuma tugas pemerintah ataupun pedagang, tapi tanggung jawab kita bersama. Sekian, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan tetap sehat selalu. Sekian hasil yang kami dapatkan di Pasar Kapuas ini. Kiranya kita bisa selalu menjaga kebersihan dan keamanan pangan yang akan kita makan, baik itu pangan segar asal tumbuhan atau pangan olahan tertentu. Cegah bahaya yang ditimbulkan agar tidak berdampak mulai sekarang. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kami sudah selesai untuk melakukan tugas PKMO dari Pasul. Jadi kami sekarang ada di Pasar Kapuas, yaitu Pasar Jumat, dan pasarnya benar-benar di pinggir sungai.